Bapak Ibu Saudara. Baik, Shalom. Saya bersyukur beberapa hari yang lalu anak kami San yang main keyboard sempat sakit, demam selama 5 hari. Kami sudah berusaha untuk boleh urus dia di rumah, lalu kami akhirnya memutuskan untuk bawa ke rumah sakit. Masalahnya adalah rumah sakit mana yang akan kita bawa. Kami bersyukur pemerintah menyediakan BPJS sehingga kami menemukan rumah sakit yang ada BPJS-nya. Lalu saya berpikir bahwa hari Kamis kemarin itu ada jadwal untuk menyampaikan firman Tuhan jam 7 pagi di satu rumah sakit Siloam namanya. Lalu saya berpikir, Tuhan, kalau saya bawa anak kami ke rumah sakit, kemungkinan besar akan diopnam. Lalu kalau saya bawa di rumah sakit X, Y, dan Z, maka Kamis jam 7 pagi saya harus ke daerah Tanjung. Wah, akan repot. Ya udah, dalam hikmat Tuhan, dalam hati dan ngobrol dengan istri, bawa aja langsung di rumah sakit Siloam. Dan akhirnya masuk di UGD Siloam dan anak kami diopnam selama 3 hari 2 malam. Dan saudara, saya berpikir bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan, pasti ada kebaikan di balik semuanya, amin. Hanya memang kita perlu tahu bagaimana cara menemukannya. Menariknya, beberapa hari sebelum anak kami diopnam, saya baca firman Tuhan di kitab Yesaya pasal 30. Lalu ketika saya baca firman Tuhan di Yesaya pasal 30, saya terimpresi sekali dengan ayat ini. Saya menikmati Tuhan dengan ayat ini berhari-hari. Lalu tiba-tiba ada dorongan di hati saya, persiapkan ayat ini baik-baik karena kamu akan diundang khotbah. Saya nggak tahu siapa yang akan undang khotbah. Dan saudara tahu setelah selesai 1 pagi hari, perjalanan sampai di kantor tiba-tiba ada yang hubungin dari rumah sakit Siloam. Sewaktu di rumah sakit Siloam hubungi, saya bilang yes, ini konfirmasinya. Lalu saya bawa ayat firman Tuhan itu. Yuk kita baca dulu dan saya akan ceritakan pada saudara apa dampak firman Tuhan ini. Yesaya pasal 30. Yesaya pasal 30 ayat 15. Dikatakan di sana, Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Nah itu ya, dalam tinggal dengan bertobat, tinggal diam, kamu diselamatkan. Tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, ketika firman Tuhan ini disampaikan karena ibadahnya 1 jam, jadi firman Tuhannya tidak terlalu panjang. Sekitar 25 menit sampai 30 menit disampaikan. Saudara tahu saat firman Tuhan itu disampaikan, saya merasa banyak orang yang di situ, firman ini bukan hanya untuk saya alami, tapi untuk mereka juga. Sewaktu firman ini saya sampaikan, saya bisa lihat wajah mereka. Beberapa orang mengusap matanya, menangis dan semuanya. Beberapa orang merasa dikuatkan. Beberapa orang merasa bahwa panggilan mereka akan kuat ketika mereka mendengar Tuhan. Saya bilang bahwa rumah sakit tempat di mana kita sulit menemukan ketenangan. Suara pasien lah, kalau saudara di UGD, aduh sakit, mau nangis dan segala macam. Belum pasien, aduh seperti kami di dalam satu kamar berdua, di sebelah tempat tidurnya San itu ada 1 orang pasien, masih anak batita bayi 3 tahun. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia trauma dengan dokter, dia trauma dengan semua yang baju putih. Baju putih, pokoknya yang punya alat-alat medis lah. Sehingga setiap kali datang dia langsung pipis, pampersnya penuh dan dia teriak-teriak. Kita gak bisa tidur. Dan hari itu saya tiba-tiba sakit gigi juga, oh Tuhan Yesus. Susah sekali untuk tenang. Udah ribut sakit gigi, oh Tuhan bagaimana ini. Saudara, saya kasih tahu kepada mereka, apa yang membuat hidupmu tidak tenang. Dan akhirnya ketika firman ini disampaikan, banyak yang menerima dengan hati yang terbuka. Sudah selesai, saudara tahu apa yang terjadi, beberapa orang salaman dan ngobrol dan semuanya. Beberapa orang kirim pesan sama saya. Beberapa orang, Pak Pendeta, selama firman Tuhan disampaikan saya menangis. Karena saya tidak punya ketenangan dalam hidup saya.
Orang pikir saya tenang, ternyata saya tidak tenang. Wajah saya mungkin tenang, tapi hati saya tidak. Dia bergumul, dia menangis dalam hatinya. Ada yang stres dengan pekerjaan, ada yang stres dengan keluarga dan semuanya. Dan saudara tahu, apa yang Yesus lakukan, apa yang Allah lakukan di kitab Yesaya pasal 30. Dia lakukan dua. Yang pertama, dia menanti-nantikan kita untuk datang pada dia. Oleh sebab itu saya kirim pesan, dia menantikan saudara. Dan waktu itu setiap mereka salaman saya bilang, Tuhan menantikanmu untuk datang kepadamu. Karena apa yang kedua Tuhan lakukan, dia menjadi pengajar kita. Dia akan mengajar kita. Waktu Tuhan menantikan kita, kita datang, dia akan ajar. Oleh sebab itu beri dirimu ketika Tuhan undang, marilah kepadaku. Hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan, belajarlah daripada aku katanya. Saudara, dan itu comfort, itu menenangkan hati banyak orang, bahkan saya sendiri. Saya senang sekali Tuhan dalam kondisi tubuh saya lemah juga. Saudara bayangkan itu menarik, pada hari Rabu malam saya tidur sampai jam 3 subuh gara-gara sakit gigi. Dan saya harus khotbah jam 7 pagi. Tapi saudara tahu itu mujizat. Tidak sakit giginya selama pelayanan itu, jam 10 mulai sakit lagi. Jadi memang Tuhan pause supaya firman Tuhan disampaikan. Tuhan sengaja cancel. Dan sampai hari ini ya puji Tuhan tidak sakit lagi. Saudara, ini menarik sekali. Firman Tuhan, saudara ingat kemarin bagaimana saya buat perumpamaan firman Tuhan itu seperti pisang yang hijau kemarin. Dan saudara tahu pisangnya di mana? Sudah habis, sudah matang, sudah kami masak, kami nikmati. Madunya juga. Dan itu menarik, setiap firman ketika kita haus dan lapar dan itu disampaikan, kita datang dengan penuh kehausan kelaparan akan Allah, firman itu akan menjawab hidup kita. Yang khotbah gak tahu masalah hidup saudara, dia hanya tahu firman disampaikan karena firman itu adalah perkataan Allah. Percayalah saat firman itu disampaikan Allah sedang berbicara. Dan ketika Allah berbicara, ada frekuensi Allah yang sampai kepada kita. Makanya judul hari ini adalah satu frekuensi. Katakan satu frekuensi. Jadi frekuensi itu adalah jumlah gelombang yang menghasilkan sesuatu untuk sampai kepada kita. Ada banyak gelombang di dunia ini. Ada gelombang cahaya, ada gelombang suara. Dan saudara tahu, seringkali hari-hari ini digunakan kata satu frekuensi, itu menggambarkan orang yang satu kelompok. Satu kali saya diberikan sebuah video dikirim. Jadi ada satu orang anak muda yang menikah. Waktu dia menikah, teman-temannya datang. Teman-teman yang satu frekuensi dengan dia. Saudara tahu, bikin heboh semuanya. Karena apa? Semua orang datang salaman dan semuanya. Tiba-tiba teman-teman satu geng yang sefrekuensi dengan dia datang bawa salam-salamnya bukan amplop. Saudara tahu apa yang terjadi? Karena dia penggemar kopi, dibawa kopi saset. Maaf saya sebut merek, ABC yang panjang, Torabika yang satu renteng begitu, dibawa dikalungin sama dia begitu ya. Dan itu menjadi sebuah hal yang lucu. Dan tiba-tiba mereka memainkan sebuah musik India itu loh yang nari-nari itu. Dan akhirnya apa? Walau dia pakai jas pengantin begitu karena satu frekuensi, gak bisa berhenti. Dia ikut nari juga saudara. Karena apa? Karena satu frekuensi dia langsung ikut saudara. Nah saudara, itu yang disebut satu frekuensi. Nah, dengan Tuhan kita harus pastikan bahwa kita satu frekuensi dengan Tuhan. Katakan amin. Kalau enggak satu frekuensi dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Tuhan kemana, kita kemana? Mensana in corpore sano. Kamu main di sana, gua main di sono. Gitu loh ya. Kita enggak nyambung saudara. Ada pepatah Indonesia berkata, jaka sembung. Makan permen. Enggak nyambung men. Tuhan kemana, kita kemana. Enggak satu frekuensi. Saudara masih ingat ada seorang bernama Yunus. Bukan Rusmin Yunus Aesong, bukan. Yunus di perjanjian lama, Nabi Yunus. Tuhan berbicara kepada dia. Tuhan berbicara, ada frekuensi gelombang suara Tuhan sampai kepada dia. Tapi Yunus enggak satu gelombang dengan Tuhan. Tuhan suruh dia kemana? Ke Niniwe, tapi dia pergi kemana? Ke Tarsis, berlawanan arah. Makanya apa yang terjadi? Saudara tahu, kalau semua orang dalam kapal itu bisa protes, mereka enggak hanya buang Yunus ke dalam laut, mungkin mereka bunuh Yunus. Gara-gara kau enggak taat, semua kami satu kapal jadi korban. Betul?
Itu sebabnya dengar baik-baik, sadar atau tidak sadar. Waktu kita keluar dari frekuensinya Tuhan, kita keluar dari jalurnya Tuhan, maka kecelakaan atau hal buruk yang terjadi dalam hidup kita bukan hanya merugikan hidup kita, tapi merugikan banyak orang di sekeliling kita. Oleh sebab itu pastikan kita ada dalam jalur Tuhan, katakan amin. Itu sebabnya hari ini yuk sama-sama, bagaimana kita bisa satu frekuensi dengan Tuhan. Yohanes pasal 6. Mari bangkit berdiri, kita baca ayat 60 sampai 66. Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Kita baca sama-sama pada hitungan ketiga, Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. 1, 2, dan 3. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Silakan duduk. Nah, Bapak Ibu Saudara, frekuensi yang kita bahas hari ini adalah gelombang suara perkataan Allah. Dan firman ini menjelaskan kepada kita, saat perkataan Allah itu disampaikan, ada respon beberapa orang. Tahukah saudara, menarik sekali bahwa Allah kita itu adalah Allah yang berbicara. Katakan sama-sama, Allah yang berbicara. Dia bukan Allah yang bisu, saudara. Dia bukan Allah yang bisu, Allah kita itu Allah yang berbicara. Dan saudara tahu di dalam sepanjang Alkitab, Allah berbicara dalam banyak hal. Allah berbicara untuk menciptakan sesuatu. Allah berbicara. Saudara, dalam kajian teologi ada yang menulis, merangkum, ada 183 cara Allah berbicara kepada manusia. Banyak banget, gitu loh ya. Banyak banget. Yang pertama kita tahu dulu bahwa Allah itu berbicara. Allah itu enggak bisu. Saudara boleh buka di Mazmur 115 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tapi kepada namamu lah beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Di mana Allahnya Fiel? Di mana Allahnya Feril? Allah kita di sorga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Lihat, dibandingkan. Berhala-berhala mereka adalah apa? Perak dan emas, buatan tangan manusia. Mazmur 115. Mempunyai mulut, lihat, ini Allah bangsa-bangsa. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Saudara lihat Alkitab saudara. Itu dikatakan Allah atau berhala bangsa-bangsa. Dia punya mulut tapi nggak bisa berkata-kata. Mempunyai mata tapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba. Terus mempunyai kaki tapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberikan suara dengan kerongkongannya. Lihat ini ayat 8. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Saudara percaya kepada Allah yang bagaimana? Kalau kita menyembah patung yang gak bisa bicara, maka kita juga gak akan bisa bicara. Tapi karena kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang berbicara, yang bisa mengeluarkan suara dari kerongkongannya, maka kita juga demikian. Saudara, ini membuat kita faham bahwa tanda kutip ketika Musa berkata,
aku nggak pintar bicara, aku petah lidah, aku nggak bisa. Tuhan bilang apa? Aku yang ciptakan lidah, aku yang bisa kasih. Karena apa? Dia Allah yang berbicara. Diciptakan serupa segambar dengan Allah. Allah itu bukan Allah yang bisu sehingga kita nggak bisa bicara. Itu sebabnya Allah kita itu bukan Allah yang budak, Allah yang nggak bisa mendengar. Tidak saudara, dia bisa dengar. Gelombang suara di seluruh dunia ini dia bisa dengar. Itu sebabnya dikatakan seperti itulah jadinya orang yang menyembah, yang percaya kepadanya. Kita percaya kepada Allah yang berbicara kepada kita. Coba lihat Ibrani pasal pertama, Ibrani 1. Saudara, Ibrani 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua, ini menolong kita untuk faham. Orang berkata bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Kristen sudah mati. Itu Tuhan zaman dahulu. Tuhan zaman dahulu, gak ada lagi zaman now. Tuhannya orang Kristen ketinggalan zaman. Salah saudara. Ibrani pasal 1 ayat 1. Lihat sama-sama. Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara. Bagaimana dia? Berbicara. Lihat, berbagai cara dia berbicara. Saudara, dia bisa bicara lewat malaikat, dia bisa bicara lewat api, dia bisa bicara lewat alam, dia bisa bicara bahkan lewat keledai, lewat segala hal dia bisa berbicara. Itu sebabnya dikatakan pelbagai cara, katakan pelbagai cara. Lalu dia dikatakan kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Ayat 2 sama-sama yuk kita baca 1, 2, 3. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Siapa anaknya? Yesus. Jadi di perjanjian baru, Yesus yang adalah Allah berbicara kepada kita. Sejak dari penciptaan dia sudah berbicara, di perjanjian baru hari ini dia berbicara, dan dengan perantaran Roh Kudusnya dia berbicara. Dan saudara tahu seperti yang kita baca di dalam Yohanes pasal 6 tadi, semua perkataan-perkataan Tuhan ketika didengar oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, hanya ada 2 respon. Hanya ada 2 respon. Yang pertama, yaitu mereka percaya pada perkataan Kristus dan mereka ikut terus. Atau yang kedua, mereka mengundurkan diri. Di ayat dari 60 sampai 66, secara khusus ayat 66 dikatakan banyak yang mengundurkan diri. Tapi lihat mulai dari ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Coba lihat. Perkataan Yesus adalah roh dan hidup. Perkataan itu frekuensinya roh dan hidup. Itu sebabnya saudara dengar baik-baik. Orang yang tidak mau hidup di dalam rohani yang berasal daripada Allah, dia akan nolak. Jujur, oke, angkat kepala saudara. Saya kasih tahu saudara. Ini saudara percaya nggak percaya beneran. Kalau saudara sejak dari kecil orang tua sudah memperkenalkanmu firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Maka apa yang terjadi? Sejak dari dalam kandungan orang tua sudah ibadah, dengar pujian dengan firman Tuhan, bayi itu berespon. Dan sejak kecil engkau dengar firman Tuhan, walau nggak ngerti, tapi dengar saja. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu diajar mudah paham. Tapi orang sepintar apapun, ingat baik-baik, sepintar apapun, mau gelarnya panjang seperti kereta api, tapi kalau sejak dari kecil dia nggak dengar firman Tuhan, waktu diajar, dia kan susah untuk paham. Mengapa? Dengar baik-baik. Karena firman Tuhan itu gelombangnya adalah roh, bukan fisik, bukan otak manusia. Itu sebabnya Yesus, dengar baik-baik, berulang kali dalam Matius, Markus, dan Lukas, dia berbicara tentang perumpamaan. Betul? Mengapa dengan perumpamaan? Karena orang gak ngerti. Karena rohnya semua mati. Mereka adalah orang-orang yang menolak Yesus. Tetapi ketika mereka mengerti, menerima dan percaya kepada Yesus, mereka ngerti. Lihat apa yang terjadi.
Di Matius pasal 16, Yesus nanya sama mereka, murid-muridnya, menurutmu kata orang siapakah aku? Mereka berkata, engkau salah satu nabi besar, Musa, Elia. Tiba-tiba Yesus berkata, menurutmu siapakah aku? Apa jawab Petrus? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa kata Yesus atas jawaban Petrus? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab apa? Bukan manusia, tapi siapa? Allah yang menyatakannya. So dengar baik-baik. Pengenalan kita kepada Allah sejujurnya itu dimulai dari roh kita kepada Tuhan. Firman Tuhan itu akan mudah kita fahami ketika kita mengerti dengan roh kita lebih dahulu. Itu sebabnya kita orang percaya dituntun untuk pertama kali mengenal Allah dengan konsep lahir baru. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes pasal 3. Dilahirkan dari atas. Katakan, dilahirkan dari atas. Sekali lagi, dilahirkan dari atas. Saudara jangan sepele dengan masalah kelahiran baru. Karena apa? Dengar baik-baik. Kelahiran baru adalah pintu untuk engkau boleh mengerti semuanya. Karena Allah tidak bisa dikenal dengan pikiran kita. Itu sebabnya dengar. Banyak orang bisa ngantuk dengar firman Tuhan. Banyak orang pusing dengan firman Tuhan. Banyak orang gak ngerti dengan firman Tuhan. Karena apa? Pendekatannya dengan firman melalui otaknya. Bukan melalui rohnya, hatinya yang terbuka kepada Allah. Karena gelombangnya dikatakan ayat 63, roh yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi dengar baik-baik. Itu sebabnya perkataan Allah itu dikatakan roh dan hidup. Karena tidak nyambung. Sama-sama bilang, karena tidak nyambung. Saudara tahu satu kali adik saya yang paling kecil. Kami dibesarkan tanda kutip ya di sebuah kota madya. Lalu ada ponakan kami di desa. Di desa. Akhirnya bahasanya tidak nyambung. Tidak nyambung. Nah, tidak nyambung. Yang lebih enggak nyambung lagi ketika nenek kami di kampung dan ada cucunya di kota besar di Bogor. Ketemu gak nyambung bahasanya. Contohnya gak nyambung. Ditanya sama cucunya. Nek datang ke Bogor naik apa? Nenek datang ke Bogor naik motor. Bingung. Saudara tahu jaraknya Sumatera Utara dengan Bogor itu? Naik bus saja 3 hari 2 malam. Dia bingung. Hebat banget ini nenekku naik motor. Terus nenek duduk di mana? Di depan. Saudara tahu, karena kakeknya, bapak saya, mama saya itu, motor itu adalah mobil. Jadi di kampung bahasanya motor itu adalah mobil. Gitu loh. Jadi, terus kalau motor itu naik kereta. Wih, makanya cucunya bilang, oh naik motor. Bingung kan? Kan jadi bingung naik motor gitu loh. Iya. Terus kalau opung kerja naik apa? Naik kereta. Iya ada 2 kereta opung di rumah. Wih kaya sekali ini nenekku punya 2 kereta. Saudara bayangkan kalau saudara punya 2 kereta di rumah. Bagaimana stasiunnya dan semuanya. Saudara bayangkan bagaimana bingungnya ini cucunya. Saudara paham maksudnya. Kalau tidak nyambung. Katakan sama-sama tidak nyambung. Nah sama kalau Tuhan bicara dengan kita. Frekuensinya adalah roh dan kita daging. Enggak nyambung. Kita kan bilang enggak mungkin Tuhan. Makanya waktu Musa dibilang, Musa berbicara kepada batu itu, maka itu akan mengeluarkan air. Pertama dia emosi karena bangsa Israel yang bersungut-sungut terus. Yang kedua rasionalnya pikir, bagaimana caranya bicara keluar air? Yang masuk akal apa? Ada tongkat di tangannya, dia pukul, terbelah keluar air. Saudara dengar baik-baik. Ketika kita dalam daging, perkataan firman Tuhan yang adalah roh akhirnya gak nyambung.
Faham maksudnya? Gelombang ini enggak nyambung. Sama seperti frekuensi. Saudara punya gelombang radio tertentu enggak? Zaman sekarang kayaknya orang enggak terlalu suka dengan radio ya. Dulu itu ada radio Rema FM. Wah, saya dulu khotbah di situ. Dan di radio Rema. 88,5 FM. Wah, Stel 88,5. Kalau 88,0 dapat enggak? Enggak. 88,1? Enggak. 88,2? Enggak. 3 enggak dapat. 4 dapat tapi kresek-kresek. Harus bagaimana? 88,5. Saudara paham maksudnya? Tuhan juga gitu dengan firman. Frekuensi Tuhan dengan kita harus sama. Enggak harus sama saudara. Sebelum kita lanjut baca. Berulang kali dalam Alkitab dicatat. Ketika Tuhan berbicara, perkataannya adalah roh. Tapi manusia cerna dengan daging dan mereka gagal. Berulang kali Tuhan berbicara, perkataannya dalam roh. Tapi mereka cerna dengan daging dan mereka gagal. Berulang kali. Dan saya berdoa, Tuhan, saya mau belajar dari kegagalan nenek moyang pada zaman dahulu. Saya tidak mau ikut kegagalan mereka. Saya mau. Ayat 68, jawab Simon Petrus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu ialah perkataan hidup yang kekal. 69, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Lihat, Petrus itu frekuensinya pas dengan Tuhan. Sehingga dia bilang apa? Perkataanmu hidup yang kekal. Makanya Petrus berani dalam kegagalannya, dia berani untuk mengikut Tuhan. Dia berani cerita tentang Tuhan. Satu kali Petrus dihadapkan dengan mahkamah agama. Petrus itu mau dihakimi, mau dibunuh, mau disiksa. Petrus tetap dengan imannya. Bahkan kita tahu sama-sama Petrus salah satu rasul murid Kristus yang setia sampai akhir memegang perkataan Allah. Dia disiksa, dia tetap percaya kepada Yesus. Karena perkataan itu adalah kekal. Dia terima dengan rohnya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Siksaan tidak bisa menghilangkan iman Petrus. Siksaan tidak bisa menghentikan firman Allah berbicara kepadanya. Bahkan firman itu menjadi kekuatan. Sampai dia mati disalibkan terbalik. Dia tetap percaya kepada Allah. Karena apa? Perkataan Tuhan itu dia katakan apa? Hidup yang kekal. Katakan sama-sama, hidup yang kekal. Oleh sebab itu dengar baik-baik. Saya mengandaikan ini sebenarnya sangat jauh. Ngomong dulu, sangat jauh. Banyak orang ngerti mantra. Jangan gunakan firman Tuhan seperti mantra. Tapi banyak orang pakai mantra. Oh, kenapa nggak bisa? Ya karena mantranya kurang satu kata. Jadi diulangi lagi sampai hafal. Saudara pernah dengar film seperti itu ya? Wah, ada film di Malaysia itu, satu orang, jadi itu pintu gua bisa terbuka dengan baca mantra baru kakinya gini, baru terbuka. Saudara, ulang-ulang harus hafal mantranya. Kurang satu mantra, enggak jadi. Saudara, itu yang dipakai konteks baca Alkitab, dengar firman Tuhan dan terjadi. Konsep itu yang dipakai iblis kepada manusia. Pakai mantra. No. Hari ini dengar. Firman Tuhan lebih daripada mantra. Saudara dengar. Kalau mantra hanya ngomong terjadi. Firman Tuhan tidak. Lebih daripada itu. Karena apa? Firman Tuhan ketika satu frekuensi. Itu akan masuk dalam hidup kita. Mengubah hidup kita dan semua yang ada di sekeliling kita. Katakan amin. Saudara dengar. Karena akan ada zaman di mana firman Tuhan itu tidak kita dengar. Lihat sama-sama. Ada zaman di mana firman Tuhan itu tidak kita dengar. Sehingga akhirnya kita menjadi, oh Tuhan, saya harus bagaimana? 1 Samuel pasal 3. 1 Samuel pasal 3. Ada satu masa di mana firman Tuhan tidak muncul, tidak didengar. Dan nanti dari sini kita temukan bagaimana caranya. 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan apa? Jarang. Saudara lihat baik-baik.
Firman Tuhan jarang. Tuhan tidak berbicara. Lanjut, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Saudara bayangkan, seakan-akan Allah membisu. Saudara yang menikah, yang sudah menikah, kalau engkau didiamkan pasanganmu, waduh, gak enak banget itu. Betul. Atau yang belum menikah, punya sahabat baik, sahabat karib, tiba-tiba engkau didiamin. Saudara rasa akan bertanya, ada apa ya? Ada apa ya? Salah apa saya? Semua kita akan pikir, ada apa? What's wrong? Ada apa? Saudara dengar baik-baik. Pada zaman ini firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Saudara dengar, kalau hari-hari ini saudara masih bisa dengar firman Tuhan, nikmati firman Tuhan itu. Karena ada zaman di mana firman itu, bahkan tanda kutip kita akan ketemu orang-orang yang menyelewengkan firman Tuhan. Ada bidat-bidat progresif yang mengajar bahwa Anda, sejauh Anda hidup dalam kasih, Anda anak Yesus, pasti diselamatkan. Nenek lu. Itu suka-sukanya. Firman Tuhan jangan dibahas seudel kita sendiri. Tidak. Saudara dengar baik-baik. Lihat. Kalau tidak, kita akan kacau. Karena apa? Waktu firman Tuhan jarang, tiba-tiba ada orang yang muncul dengan sebuah pengajaran yang hebat. Kita nggak punya frekuensi yang sama, kita ikut frekuensi yang salah. Lihat ayat yang kedua. Pada satu hari Eli yang matanya mulai kabur. Lihat ya, Eli ini imam. Mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sehingga berbaring di tempat tidurnya. Gak bisa melihat, penglihatan, visi gak jelas. 3, lampu rumah Allah belum lagi padam. Lihat lawatan Tuhan mulai tinggal sedikit. Samuel telah tidur dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab apa? Ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada siapa? Eli. Padahal di atas tadi siapa yang memanggil? Tuhan yang manggil. Samuel belum tahu bahwa Tuhan yang manggil. Dia pikir itu suaranya Imam Eli. Serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. 6. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, apa dia katakan? Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. 1 Samuel 3 ayat 7. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Ini saudara. Jadi belum ada frekuensi yang nyambung dengan Tuhan. Sehingga dia bilang itu kayaknya suara daripada Bapak Eli, bukan Tuhan. Jadi enggak. Itu sebabnya ketika kita lahir baru, kita mengenal Allah, ada roh yang dari atas, roh Allah dalam diri kita. Yohanes 14, roh inilah yang akan mengajar kita, menuntun kita. Itu yang membuat kita bisa mendengar suara Allah. Ayat 8. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk berapa? Ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Elia bahwa apa? Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebentar. Lalu mengertilah Elia bahwa Tuhan yang memanggil anak itu. Saudara angkat kepala saudara, dengar baik-baik. Selama ini, sebelumnya Tuhan berbicara kepada Eli. Telinganya mendengar Tuhan. Telinganya. Tetapi hidup Eli tidak ada di dalam Tuhan. Bahkan dia punya anak Hofni dan Pinehas. Anaknya 2 orang ini pencuri. Anaknya menjadi imam tapi pencuri. Jahat. Melakukan perbuatan-perbuatan mesum. Melakukan perbuatan-perbuatan yang menjijikkan kepada Allah. Tapi Eli tidak mau menegurnya. Membiarkan anak-anaknya. Sehingga lama-kelamaan akhirnya dosa menutupi Eli. Karena dia tidak berani tegur anaknya. Tuhan sudah bilang tegur tapi dia tidak mau.
Berulang kali Tuhan menasehatkan Eli, tapi Eli tidak mau, sehingga akhirnya apa? Telinganya tidak mendengar Tuhan lagi. Dengar. Saat Tuhan berbicara kepada saudara dan kita tidak taat, maka apa yang terjadi? Perlahan-lahan lampu di rumah Tuhan mulai redup. Perlahan-lahan telinga kita mulai tidak bisa dengar Tuhan. Perlahan-lahan frekuensi kita mulai bergeser 0,1, 0,2 terus bergeser. Sampai akhirnya kita tidak dengar Tuhan dan kita dengar frekuensi yang lain. Masalah terjadi. Itu yang dialami oleh Eli. Tiba-tiba dia sadar, Tuhan gak bicara lagi sama saya. Tuhan bicara sama Samuel. Ayat 9, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau katakanlah, sama-sama bacain 1, 2, 3. Berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidur dia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab sama-sama, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya dan seterusnya. Saudara boleh baca. Dari sini kita paham bagaimana caranya untuk kita bisa satu frekuensi dengan Tuhan sehingga kita bisa mendengar Tuhan berbicara. Perkataan roh itu bisa sampai, perkataan kekal itu bisa sampai, perkataan yang menghidupkan itu bisa sampai. Ada 4 cara. Ada berapa? 4. Siap-siap, tulis yang pertama. Yang pertama adalah, yaitu dengan cara apa? Seperti di ayat 7, Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Yang pertama, alami kelahiran baru. Hidup di dalam roh Allah. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar roh Tuhan itu berbicara kepada kita. Mengapa saudara? Karena kita akan kembali ke kitab 1 Samuel pasal 3. Saudara boleh buka di kitab 1 Korintus pasal yang ketiga. Sorry, saya buka mana catatan saya. Karena saudara lihat sama-sama. 1 Korintus pasal 2, bukan pasal 3. 1 Korintus 2 ayat 4 sampai 5. Dikatakan dan nanti lanjut 4, 5 dan 13. 1 Korintus 2 ayat 4 sampai 5. Dan nanti 13. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan apa? Kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan apa? Kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada siapa? Hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Dan kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang punya roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh siapa? Roh Allah itu. Itu sebabnya Samuel belum mengalami pengenalan akan Tuhan, dia belum memiliki roh Allah dalam dirinya. Konsep Yohanes pasal 3, dia belum mengalami kelahiran baru sehingga dia tidak tahu bagaimana Allah berbicara kepada dia. Karena siapa yang tahu gerangan, ayat 11, 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia yang ada dalam dia? Demikian pula lah. Tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain apa? Roh Allah. Jadi ingat, yang pertama yaitu koneksi dengan roh Allah melalui kelahiran baru. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita terus terkoneksi frekuensi Allah dan kita bisa mendengar suara Allah. Yang kedua, milikilah ketaatan. Sama-sama katakan ketaatan. Ketaatan yang dimaksud seperti Samuel ketika Allah berbicara, dia berkata, berbicaralah sebab hambamu ini apa? Mendengar. Saudara, kata mendengar di sana itu diterjemahkan bukan hanya mendengar, tapi apa? Menaati, melakukan. Mendengar di sana bukan hanya bicara soal telinga yang terbuka, tetapi melakukan dan menaati.
Kalau Tuhan berbicara, ini contoh. Satu kali saya ngomong sama istri saya, "Ma, kenapa tidak dikasih tahu supaya abang dan adik belajar?" Istri saya bilang, "Sudah 3 kali saya beritahu tapi mereka tidak lakukan." Lalu saya bilang, "Kenapa mama tidak kasih tahu yang keempat?" Istri saya bilang apa? "Capek. Kalau sekali, 2 kali, 3 kali dikasih tahu nggak mau, saya biarin." Saudara, konsep seperti itu seringkali Allah lakukan. Berulang-ulang Tuhan bicara tapi nggak mau didengar. Sehingga akhirnya apa? Dibiarin. Dengar baik-baik. Tuhan bisa bicara lewat siapapun, dan kalau dia bicara berulang-ulang, kita nggak punya hati seperti Samuel. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar, hambamu ini akan mendaatinya, hambamu ini akan melakukan. Maka Tuhan, kita tidak akan dengar suara Tuhan itu. Yang ketiga, saudara tahu di mana Samuel mendapatkan suara Tuhan? Di mana? Di bait Allah, di rumah Allah. Dengar baik-baik. Saudara suka tidak suka, setuju tidak suka, setuju tidak setuju. Saudara bisa satu frekuensi dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan kalau saudara ada dalam gereja Tuhan. Engkau ada dalam komunitas yang benar. Benar. Banyak orang bilang, wah tidak perlu gereja. Orang-orang banyak berpetualang hari ini. Apalagi orang-orang yang kepahitan dengan gereja. Orang-orang yang pernah kecewa dengan gereja. Dengar baik-baik, gereja tidak ada yang sempurna. Hamba Tuhan tidak ada yang sempurna. Jemaat tidak ada yang sempurna. Tapi kita semua sedang disempurnakan oleh Tuhan. Kita yang rugi kalau kita sakit hati. Kita yang rugi kalau kita kecewa. Kita yang rugi kalau kita menjauhkan diri. Firman Tuhan berkata, jangan menjauhkan diri dari perkumpulan orang percaya. Supaya jangan timbul apa? Sakit hati. Dan semua hal jahat lainnya. Saudara, ini tidak enak bagi orang yang tidak suka gereja. Tapi jujur, engkau tidak akan satu frekuensi. Tidak akan dapat. Karena apa? Tuhan berbicara. Pak, Tuhan bisa berbicara kok di luar sana. Betul, Tuhan bisa bicara. Tapi dengar, kalau engkau tidak punya rumah. Itu maksudnya. Kalau engkau tidak punya rumah. Ada orang yang punya kehebatan bisa dengar suara Tuhan. Tapi dia tidak punya komunitas. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hidupnya tidak teratur. Hidupnya tidak terarah. Saya sambungkan ke yang keempat. Kapan Tuhan berbicara kepada Samuel? Ketika dia ada di bawah pengawasan siapa? Eli. Bahasa kita hari ini, ketika ada yang memuridkan dia, ketika ada yang punya otoritas atas dia. Saya lanjutkan. 3 dan 4 ini memiliki koneksi. Ada orang-orang tertentu dan kita pernah mendengar kesaksian. Orang-orang yang punya karunia rohani yang luar biasa. Dia diberikan Tuhan kemampuan untuk melihat sesuatu. Dia diberikan Tuhan kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Tapi ketika dia tidak tertanam dalam sebuah komunitas dalam gereja Tuhan, tidak ada yang punya otoritas atas hidupnya. Jadi aneh-aneh orangnya. Jadi aneh-aneh. Satu kali ada, waduh kita tahulah. Tiba-tiba dia bilang, saya berdoa, saya melihat ular di rumahmu. Saudara akhirnya apa? Tidak ada otoritas, tidak ada yang mengajar, tidak ada yang membimbing dia. Satu kali ada seorang pendoa, dia tidak ada dalam posisi seperti Samuel. Tidak ada komunitasnya, tidak ada gerejanya, tidak ada yang membimbing dia. Saudara tahu, dia datang ke rumah sakit, dia doakan orang sakit ini. Karena orang sakit ini gak sembuh-sembuh. Dokter bilang gak ada sakitnya, tapi dia sakit sekali di bagian perutnya. Waktu dia berdoa, dia punya karunia marifat sehingga dia tahu mengapa sakit ini ada. Dia ngomong langsung, Bapak ini bukan sakit penyakit biasa, ini diguna-gunain sama tanda kutip, saya bikinlah namanya, contoh, sama Bapak Hasan. Saudara tahu apa yang terjadi? Keluarga dari Bapak ini dengar itu dari tanda kutip, disebut dirinya hamba Tuhan. Dengar, Pak Hasan. Memang Pak Hasan itu musuh kita sejak dulu. Saudara tahu dihancurin itu Pak Hasan, dipukulin. Saudara lihat.
Bukan gitu. Kalau engkau ada dalam sebuah komunitas, engkau ada dalam sebuah otoritas, engkau ada dalam sebuah pengawasan, maka apa yang terjadi? Behave. Engkau tahu bagaimana. Ada seseorang yang membuat jahat bagi hidup Bapak ini. Kita berdoa seperti Yesus berkata, ampunilah dia sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kita berdoa, apa yang Bapak lakukan di masa lalu sehingga Bapak punya musuh? Saya begini Pak, begini. Oke, kalau begitu bertobat. Bapak mau gak ngampunin musuh Bapak? Maka apa yang terjadi? Dengar firman Tuhan berkata, jika kita mengampuni seseorang yang menjadi musuh kita atau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, mengampuni orang yang mencurangi, yang mencelakai hidup kita, apa yang akan terjadi? Alkitab berkata, kita seperti menaruh apa? Bara di atas kepalanya. Kita nggak pergi kemana-mana, kita hanya mengampuni. Saudara lihat, ini dia. Orang sehebat apapun karunianya, sepintar apapun, kalau dia nggak punya komunitas, nggak punya rumah Tuhan, dan nggak punya ada yang mengayomi, mengawasi dia, menaungi dia, oh kacau hidupnya. Jujur, kacau. Saya tutup, saya secara pribadi sampai hari ini, saya masih dimuridkan, masih ada yang mengawasi saya. Karena kalau tidak saya bisa liar. Saya bisa liar dengan semua pemahaman pengertian yang ada. Saya bisa sombong. Waktu kemarin masuk di Instagram yang dikirim itu, waktu saya buka, istri saya datang duduk di sebelah saya dan dia pegang. Jangan sombong ya Papa, kalau enggak ada yang ngawasin kita. Saya masih punya pembimbing rohani yang tegur saya. Gitu loh. Saya pernah melakukan sesuatu yang offside. Kalau main bola, saudara tahu maksudnya offside ya? Lewat batas. Saya ditegur, didisiplin. Ada yang disiplin saya. Waktu saya didisiplin, gak enak. Saudara, ada seorang worship leader sangat terkenal di luar negeri. Dan tiba-tiba lewat pelayanan dia, gereja itu maju. Ribuan orang anak muda dibawa kepada Tuhan. Dan dia semakin popularitas semakin tinggi. Tiba-tiba senior pastor di gereja itu bilang sama dia, saya melihatmu sudah memiliki tendensi kehilangan Kristus. Popularitasmu semakin tinggi dan Kristus semakin tidak dikenal. Karena lagu-lagu, karena kehebatanmu memimpin orang. Semua orang tidak melihat Kristus lagi, ditegur. Dia marah saudara. Waktu dia marah, senior pastornya ini tegur dia dan bilang, kamu ada di gereja ini, kamu punya kehebatan melayani, tetapi untuk mencegahmu tidak jatuh dalam dosa, saya disiplin. Didisiplin saudara. Saudara bayangkan, waktu didisiplin, banyak orang di gereja itu hilang. Banyak. Saudara bayangkan hati pendeta itu. Tapi dia lakukan karena apa? Dia dengar Tuhan bicara. Didisiplin. Waktu didisiplin saudara, banyak orang-orang tidak datang lagi di gereja itu. Pendeta itu jadi tahu. Ada banyak orang datang di gereja gara-gara dia, bukan gara-gara Tuhan. Akhirnya gerejanya makin sehat. Saya lupa 2 atau 3 tahun kemudian, dia kembali lagi, sudah pulih. Dia tidak sakit hati, dia berdiri dimuridkan oleh senior pastor itu sampai motivasinya baik. Digembalakan. Ada tim yang mempeakan dia, bukan hanya senior pastornya, dia mengawasi. Jadi ada dikasih pengerja yang muridkan dia. Terus dimuridkan. Ketika dimuridkan saudara, ketika dia bertobat dalam pengawasan, dia bertobat, tiba-tiba Tuhan bicara lagi sama dia. Yaitu apa? Ciptain lagu. Dapatlah lagunya. Dan lagunya saudara tahu itu. I'm coming back to the heart of worship. Terus, when it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made up. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you.
It's all about you. It's all about you, Jesus. Setelah sekian tahun dia dalam proses pengawasan, muncul satu lagu yang dia nyanyikan hari itu. Dan lagu itu lebih populer dari semua lagu yang pernah dia nyanyikan. Karena lahir dari pertobatan. Roh Allah memberikan frekuensi suaranya. Dan lagu itu membawa pertobatan kepada banyak orang. Pertobatan kepada banyak orang. Dan sampai hari ini lagu itu masih dinyanyikan. Oleh sebab itu ada 4 hal tadi. Bagaimana supaya kita satu frekuensi dengan Tuhan. Yang pertama apa? Mengalami kelahiran baru. Menikmati pengenalan akan Allah. Betul? Yang kedua, apa yang dilakukan? Memiliki ketaatan. Mau mendengar dan melakukan. Katakan mendengar dan melakukan. Yang ketiga, tertanam dalam gereja Tuhan. Penting saudara. Penting itu tertanam dalam gereja Tuhan. Yang keempat, ada dalam apa? Pengawasan. Beri dirimu dimuridkan. Beri dirimu ditegur, diarahkan. Maka apa yang terjadi? Kita akan dengar suara Tuhan. Karena apa? Kita orang-orang yang taat. Amin, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Berbicara kepada kami. Berbicara kepada kami Tuhan. Terima kasih. Berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan itu. Bilang sama Tuhan, aku mau menikmati Engkau Tuhan. Sebab Engkau penulis kisah hidup kami. Kami tidak mau salah arah dalam hidup ini. Hidup kita masih panjang. Dan jangan sampai kita tersesat. Belajarlah untuk mendengar. Yohanes 10 mencatat. Yesus adalah gembala yang baik. Ia memanggil domba-dombanya dengan sebutan namanya. Dan suaranya mereka dengar. Belajarlah untuk mendengar suara Tuhan. Perkataan, firman Tuhan. Hari ini datanglah kepada Tuhan. Hari ini datang kepada Tuhan. Kalau ada di antaramu belum pernah mendengar suara Tuhan. Mungkin suara Tuhan tidak langsung seperti suara Tuhan pada Samuel. Tetapi kau tahu ada sesuatu suara dalam hatimu. Selama ini kau belum pernah mendengarnya. Belajarlah lakukan 4 hal ini, sikap hati 4 ini. Supaya kita bisa mendengar dia berbicara. Atau selama ini mungkin ada di antara saudara. Tuhan berbicara kepadamu. Tuhan sudah sering berbicara. Tapi belakangan ini engkau tidak dengar Tuhan lagi berbicara. Mungkin kita sudah salah frekuensi. Maukah engkau berbalik kembali kepada Tuhan? Saya mengajak kita bangkit berdiri sama-sama, katakan, Kau penulis kisah hidupku, hidup kami bagi kerajaan-Mu, Tuhan. Penulis kisah hidupku, disalib bagi dosaku. Datang sama Yesus. Pengorbananmu menyelamatkanku, jadikanku indah. Miliki hati yang taat supaya Tuhan mau bicara sama saudara. Dengan kau memanggil, seperti Samuel dipanggil, dengarlah. Untuk menjadi alatmu, serahkan
Ku serahkan roh jiwa tubuhku, pakailah aku Tuhan. Sama-sama. Emas